membosankan dengan berita COVID-19 yang banyak beredar. Tapi, tenang saja, di video kali ini saya tidak akan membahas apa itu COVID-19, melainkan bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi munculnya klaster-klaster terbaru COVID-19. Semakin meningkatnya kasus COVID-19, pemerintah membuat program 5M, yang sebelumnya program itu bernama 3M, yakni meliputi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, untuk lebih rinci lagi, mari kita simak satu persatu penjelasan dari cuplikan yang satu ini. Yang pertama adalah memakai masker. Masker untuk saat ini begitu penting untuk melindungi diri kita dan juga orang lain. Kok bisa? Karena dengan kita mengenakan masker, udara yang kita hirup pastinya akan terbatas. Dan begitu pula sebaliknya, udara yang akan kita keluarkan juga terbatas, hanya dalam lingkup masker itu saja. Sehingga orang lain tidak bisa menghirup udara sisa pernafasan yang kotor dari kita. Maka dari itu, kita semua dianjurkan untuk senantiasa mengenakan masker ketika keluar rumah. Apalagi kasus COVID-19 di Indonesia yang kian meningkat. Sehingga pemerintah menyarankan agar kita menggunakan masker double. Jika ingin menggunakan masker double seperti ini, maka keduanya harus medis atau keduanya harus dari kain. Nah, dengan masker double seperti ini, udara yang kita hirup dan kita keluarkan juga lebih terbatas dan lebih menjaga orang-orang di sekitar kita. Program 5M yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Mencuci tangan tidak harus menunggu aturan dari pemerintah kan? Bahkan setiap kita akan makan dalam kesehariannya juga mencuci tangan terlebih dahulu, bukan? Akan tetapi, mencuci tangan di sini lebih ditegaskan untuk menjaga kebersihan tangan kita dari virus corona. Yang kita tidak tahu, tangan kita telah memegang barang apa saja ketika di luar sana. Siapa tahu kan, ketika kita memegang suatu barang, terdapat virus corona di dalamnya. Nah, maka dari itu, mari biasakan mencuci tangan sebelum melaksanakan aktivitas. Nah, bagaimana sih cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Mari kita simak cuplikan video kali ini. Langkah yang pertama, basuh kedua telapak tangan menggunakan air mengalir, lalu ambil sabun secukupnya, kita gosok-gosok, gosok kedua permukaan tangan, lalu gosok dengan
baik dan benar, segera dipraktekkan ya agar tidak lupa. Dan jangan lupa setelah mencuci tangan, keringkan tangan kita menggunakan tisu yang bersih. Program 5M yang selanjutnya adalah menjaga jarak. Sedekat apapun hubungan kita dengan seseorang, pasti akan ada saatnya hubungan itu renggang. Seperti halnya pada kasus COVID-19 yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak di luar ruangan, meski kita sedang bersama orang tersayang sekalipun. Upaya ini dilakukan untuk menghindari orang-orang tersayang di sekeliling kita. Kita tidak mau kan orang-orang di sekeliling kita terdampak COVID-19, maka dari itu, jagalah jarak kurang lebih 2 meter agar tidak menjadi kerumunan. Program 5M yang selanjutnya adalah menjauhi kerumunan. Nah, sering tuh setiap ada acara-acara pasti kurang afdol kalau tidak berkerumun. Namanya aja kumpul bareng, canda tawa bareng teman-teman, bareng keluarga, sanak kerabat, sampai kita lupa bahwa kita sedang berada di masa pandemi yang belum kunjung berakhir ini. Maka dari itu, kita harus mempunyai kesadaran pada diri masing-masing bagaimana cara kita melindungi orang-orang lain dengan menghindari kerumunan. Secepat mungkin ketika kita di luar ruangan atau di luar rumah, segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi jangan lupa, ketika sampai di rumah pun jangan langsung saling menjabat tangan, merangkul satu sama lain. Hendaklah mencuci tangan dan kaki terlebih dahulu, bersihkan anggota badan, dan cuci pakaian yang telah kita kenakan saat aktivitas di luar ruangan tersebut, agar virus yang menempel pada diri kita, juga pakaian pada yang kita kenakan tidak menularkan keluarga yang berada di dalam rumah. Program 5M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Kurangilah kegiatan di luar ruangan yang menyebabkan kita akan terpapar COVID-19 nantinya. Berdiam diri di rumah saja. Toh, sekarang sudah banyak aplikasi online yang mampu membantu kita selama 24 jam. Tinggal kita saja mau pilih aplikasi yang mana, Shopee, Tokopedia, atau komunitas pasar online. Sekarang kan juga banyak tuh para wanita-wanita yang bekerja dalam bidang tersebut, dan kita bisa memesan apapun kebutuhan yang kita inginkan setiap harinya dan siap diantar sampai rumah. Nah, upaya ini dilakukan agar meminimalisir kegiatan masyarakat yang berada di luar ruangan yang ditakutkan akan menimbulkan klaster-klaster terbaru COVID-19. Nah, setelah melaksanakan program 5M tersebut, masih ada satu lagi nih, satu aksi yang tidak kalah pentingnya, yaitu selalu mengenakan hand sanitizer kemanapun Anda pergi dan dimanapun Anda berada. Cukup kenakan hand sanitizer secukupnya ya. Oh iya, setelah melaksanakan program 5M dan juga selalu mengenakan hand sanitizer, ada salah satu lagi nih program yang tidak kalah hebatnya, yaitu dengan mengikuti vaksinasi COVID-19. Meski pada awal-awal vaksin dulu banyak masyarakat yang takut akan vaksinasi COVID-19 ini, karena ada yang menganggap vaksin ini tidak menyembuhkan, malah mematikan. Bahkan sampai ada berita yang beredar bahwa terdapat salah satu
merasakan. Dan ada juga tuh yang katanya habis vaksin kemarin, besoknya langsung meninggal. Nah, berita-berita seperti inilah yang membuat ketakutan masyarakat semakin kuat dan tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19. Nah, sedikit saya jelaskan nih mengenai pentingnya vaksin. Jadi, vaksin ini memang bukanlah obat penyembuh. Akan tetapi dengan kita mengikuti vaksinasi, kita mempunyai pelindung dalam diri kita yang menjadi kekebalan tubuh kita semakin bertambah, sehingga tidak mudah terjangkit COVID-19. Akan tetapi, upaya vaksinasi ini dilakukan kembali kepada imun diri kita masing-masing. Jika kita sudah divaksin, tetapi imun kita masih lemah, sama saja pelindung yang ada dalam diri kita juga akan ikut melemah. Karena vaksin saat ini begitu penting dan sampai-sampai setiap kita akan memasuki daerah tertentu, kita diharuskan membawa bukti keterangan sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Seperti yang saat ini banyak terjadi. Banyak vaksinasi massal yang tengah diserbu dan diburu oleh masyarakat. Layaknya mereka ini mengikuti vaksinasi COVID-19 ini hanya untuk mendapatkan tanda bukti sudah mengikuti vaksinasi COVID-19. Oh ya, dan alhamdulillah saya sudah melaksanakan vaksinasi dosis kedua loh. Kalian kapan nih? Mari semarakkan kegiatan vaksinasi di daerah terdekat Anda dan pastikan kalian semua ikut juga berpartisipasi di dalamnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Update terus berita-berita terbaru mengenai perkembangan vaksinasi di daerah terdekat Anda. Jangan lupa ajak seluruh keluarga dan sanak kerabat untuk ikut berpartisipasi mengerjakan program ini guna meminimalisir penyebaran kasus COVID-19. Semoga pandemi kali ini segera berakhir ya kawan. Tetap jaga kesehatan dan berdoa untuk penjagaan diri kita masing-masing agar dilindungi dari wabah yang mengerikan ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski sudah divaksin, jangan kendor, jangan abaikan protokol kesehatan. Stay safe.